Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan alur cerita manhwa solo leveling Ragnarok chapter 32 sampai chapter 33. Di mana kita akan diperlihatkan munculnya seorang hunter rank S di tengah kekacauan. Dan kita juga diperlihatkan latihan keras yang dilakukan Suho untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Jadi sebelumnya, Suho telah tiba di Bandara Incheon, Korea. Namun ketika sampai di sana, Suho melihat kekacauan yang terjadi di bandara, di mana itu disebabkan oleh gerombolan monster yang menyerang. Dan tentunya, Suho dengan sigap langsung membantu para warga dan menghabisi para monster yang ada. Di sana terlihat gerombolan goblin yang membantai manusia dengan sangat brutal. Di saat satu goblin akan menebas manusia di hadapannya, Suho dengan cepat datang dan langsung menghantam goblin itu dengan pukulannya. Dalam hati ia berkata, tidak mungkin asosiasi hunter akan membiarkan dungeon break terjadi di sebuah gate di mana lokasinya akan menimbulkan banyak korban jiwa. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Baiklah, aku harus mengevakuasi orang-orang terlebih dahulu. Sedangkan di satu sisi, bocah berambut putih yang merupakan kepingan Tiel atau bisa disebut juga sebagai Apostle of Itarim, kini terus mengamati pria bertopeng yang menghabisi monster di sana. Ia juga mendeteksi bahwa pria bertopeng hitam itu tidak mengkonsumsi Stardust. Bahkan kekuatan sihirnya sedikit lebih tinggi dari Lee Min Sung. Dan pada saat itulah, bocah itu melihat Suho yang membangkitkan mayat goblin menjadi prajurit bayangannya. Arise, bangkitlah! Suho kemudian memberikan perintah kepada prajurit bayangannya untuk membantu orang-orang yang tidak bisa melarikan diri. Melihat kemampuan itu, bocah itu pun sangat terkejut. Apa itu otoritas yang menggunakan kegelapan? Aku tak menyangka ada manusia yang bisa menggunakan kemampuan sang kegelapan. Jika manusia itu ada hubungannya dengan sang kegelapan, masuk akal bahwa dia menyerang Guild Hyena dan pabrik Stardust untuk mengganggu rencana kami. Untuk sekarang, aku harus menyembunyikan hawa keberadaanku. Aku tidak boleh membiarkannya mengetahui eksistensi diriku di bumi ini. Namun tiba-tiba, sebuah truk tangki terlempar ke arah bocah itu. Dan duar! Truk tangki itu pun meledak seketika. Akan tetapi, Suho dengan sigap melindungi bocah itu dari ledakan truk tangki tersebut. Suho berkata, kenapa ada truk yang melayang entah dari mana? Bocah, apa kau tak apa? Tapi bocah itu hanya berdiam diri tanpa sepatah kata. Dari balik kobaran api, muncul sosok monster yang mirip seperti banteng merah tepat di hadapan Suho. Dari mata monster itu, terlihat sebuah tanda yang menunjukkan bahwa ada campur tangan dari Itarim. Monster itu pun meraung di hadapan Suho. Suho berkata, apa itu bos dari para monster? Biru berkata, anak muda, aku merasakan energi Itarim dari monster banteng itu. Suho menjawab, apa itu berarti dungeon begini ada hubungannya dengan Itarim? Di saat yang sama, Biru merasakan sesuatu yang aneh dari bocah yang ada di belakang Suho. Apa ini hanya imajinasiku saja? Segera setelah itu, monster banteng itu mulai menyerang dengan pukulannya. Menanggapi itu, Suho mengepalkan tijunya dan bergumam, aku akan menggunakan semua poin yang mendapatkan dari level 35 aku pada status kekuatan. Dan seketika itu juga, Suho langsung melepaskan pukulannya. Pukulan mereka berdua pun saling berbenturan satu sama lain. Sedangkan di satu sisi, bocah itu terus mengamati dan bergumam, apa dia baru saja menyelamatkanku? Sepertinya dia berpikir jika aku hanyalah bocah biasa. Walaupun dia menggunakan otoritas kegelapan, dia sangat-sangat lemah jika dibandingkan dengan sang kegelapan. Akan tetapi, potensinya tidak bisa ditentukan sekarang. Sepertinya aku beruntung bertemu dengannya di sini. Aku akan menyingkirkannya sekarang juga. Namun sebelum bocah itu akan menyerang Suho, datang seorang hunter rank S di sana. Hunter itu berkata, sepertinya aku sedikit terlambat.
Ayo akhiri ini dengan cepat. Di saat Hunter itu mengeluarkan api pada tangan kanannya, tiba-tiba muncul bola api yang sangat banyak di atas setiap monster yang ada di sana. Melihat kemampuan itu, Suho dan bocah itu pun sangat terkejut melihat kemampuan tersebut. Segera setelah itu, Hunter itu pun mengepalkan tangannya. Dan seketika itu juga, semua bola api itu pun langsung membakar semua monster yang ada di sana sekaligus. Dan duar! Dalam hati Suho berkata, aku tak menyangka monster sebanyak itu dibunuh dalam sekali serang. Hunter yang menggunakan api itu, apa mungkin dia adalah Hunter Choi Jong-in, salah satu Hunter rank S di Korea. Namun di saat semua monster hangus terbakar, monster banteng itu ternyata masih bertahan dari serangan barusan. Choi Jong-in menatap monster itu dan berkata, sepertinya kau tangguh juga. Kalau begitu cobalah bertahan dari serangan ini. Ia kemudian menciptakan busur api yang membara dan membidik monster tersebut. Menanggapi bahaya itu, monster banteng itu pun melesat menyerang ke arah Choi Jong-in. Namun sebelum monster banteng itu menggapai dirinya, Choi Jong-in langsung menembakkan panah apinya. Dan duar! Panah api itu pun menembus keluar bandara dan menghanguskan monster itu seketika. Setelah situasi sudah teratasi, Choi Jong-in kemudian menyerap semua api yang berkobar di area ini. Melihat kehebatan Hunter Choi Jong-in, orang-orang yang ada di sana itu pun mulai bersorak untuk Hunter Choi Jong-in. Wow, Hunter Choi Jong-in sangat hebat, seperti yang diharapkan dari sang human weapon. Setelah balik menyapa orang-orang, Jong-in kemudian menoleh ke belakang dan bergumam. Kupikir tadi aku melihat bocah di sekitar sini. Dan apa Hunter yang bertarung sampai aku tiba pergi begitu saja tanpa menerima imbalannya? Kenapa dia melakukan itu? Sementara itu di satu sisi, Suho kini telah bersembunyi dan bergumam. Aku lega dia muncul. Aku tidak bisa membiarkan identitasku terekspos. Jadi aku harus pergi sekarang juga. Tapi dibanding itu, Itarim yang selalu bertindak secara diam-diam, aku tak menyangka mereka akan menyerang di tempat seramai ini. Apa mereka sedang merencanakan sesuatu? Scene kemudian berpindah ke tempat kediaman bocah berambut putih yang merupakan pecahan tiel kedua atau bisa disebut juga sebagai Apostle of Itarim. Di saat ia memandangi kota di tengah malam, sebuah gate berukuran kecil tiba-tiba muncul di sampingnya. Seolah mengerti apa itu, bocah itu berkata, sepertinya kau sudah datang pecahan ketiga. Dari dalam gate itu, sosok yang disebut pecahan ketiga itu pun menjawab, lama tak bertemu pecahan kedua. Bocah itu berkata, sebelum aku menyerahkan tubuh ini, aku akan memberimu laporan singkat. Di antara manusia di bumi ini, ada Hunter yang dikenal sebagai Hunter Rank S yang memiliki magic power yang sangat besar, dan kita perlu mewaspadai mereka. Selain itu, ada juga sebuah variabel yang tak terduga di bumi ini. Kita harus menghabisinya secepat mungkin. Pecahan ketiga itu pun menjawab, cukup, aku akan melihat ingatanmu setelah mendapatkan tubuhmu. Kau telah menyelesaikan tugasmu dan akan kuserap sesuai rencana. Bocah itu pun terdiam sejenak. Ia berkata, baiklah, aku akan menyerahkan semuanya kepadamu. Dalam hati ia berkata, apa aku merasa sedih karena aku akan menghilang setelah ego baru mengambil alih tubuh ini. Tapi apa boleh buat, memenuhi keinginan absolut adalah prioritas utama. Semua ini adalah untuk sang absolut. Segera setelah itu, bocah itu pun meraih pecahan ketiga ke dalam dirinya. Sebuah cahaya terang pun terpancar di sana. Setelah cahaya itu merada, pecahan ketiga itu pun berhasil mengambil alih bocah tersebut. Bahkan semua ingatan yang dimiliki pecahan kedua kini telah menyatu dalam dirinya. Dan sekarang, ia telah berubah menjadi sosok dewasa dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Ia berkata, ingatan ini, variabel yang disebutkan oleh pecahan kedua. Aku tak menyangka ada manusia yang mampu menggunakan otoritas yang sama dengan sang kegelapan. Pecahan kedua, sepertinya keputusanmu salah. Akan sia-sia jika kita menghabisinya. Kalau kita mengubah manusia itu menjadi seorang pengikut, kita bahkan bisa mengontrol yang sudah mati. Scene kemudian berpindah ke tempat Suho berada, di mana ia telah tiba di rumahnya. Di sana terlihat Suho yang lelah, letih, dan lesu karena baru saja diceramahi habis-habisan oleh pamannya. Saat itu pamannya berkata, melindungi bumi memanglah tujuan yang mulia, tapi tetap utamakan keselamatanmu, Suho. Kalau kau sampai terluka, maka aku tidak akan bisa menghadapi orang tuamu, Suho.
Setelah istirahat sebentar, Suho kemudian mengajak Beru untuk pergi ke Shadow Dungeon. Itu karena Suho tidak ingin melewatkan hadiah dari misi hariannya. Namun ketika Suho sampai di Shadow Dungeon, ia pun sangat terkejut karena misi harian yang biasanya telah menghilang. Pesan dari sistem muncul, semua penduduk dunia lain yang menetap di Shadow Dungeon telah dibunuh. Misi harian akan dihentikan. Suho kemudian bertanya kepada Esil dan Amut tentang apa yang telah terjadi di sini. Esil menjawab bahwa Amut telah memburu semua goblin yang ada di Shadow Dungeon semalaman. Amut mengatakan bahwa ia hanya membersihkan semua bauhan ternak di dekat rumah Monarch Muda. Sesuai janjiku, aku tidak membunuh manusia satu orang pun. Mendengar bahwa semua goblin telah terbantai, Suho pun jadi sangat sedih. Tanpa adanya misi harian, laju perkembanganku akan sedikit terhambat. Amut berkata, kalau kau mau bertambah kuat, aku bisa melatihmu. Aku akan menjadikanmu seorang petarung yang kuat, Monarch Muda. Hah? Kau mau melatihku? Pesan dari sistem muncul. Misi harian untuk menjadi lebih kuat telah tiba. Apa Anda ingin menerimanya? Dan tentunya, Suho tak bisa menolaknya. Suho kemudian melihat rincian misi hariannya, di mana itu adalah 100 push up, 100 sit up, 100 squat, dan berlari 10 km. Namun Amut mengatakan bahwa itu saja tidak cukup. Kau perlu melakukan semua itu sembari mengangkatku. Suho pun tercengang mendengar bahwa ia harus menggendong Amut yang segede gajah itu. Tapi Amut mengatakan bahwa itu bukan masalah. Berkat perusakan dan regenerasi berulang yang disebabkan ternak, aku mendapatkan kemampuan untuk mengecilkan ukuran tubuhku. Dan pada saat itulah, Amut mengecilkan tubuhnya seperti ukuran manusia biasa. Baiklah, mari kita mulai latihannya, Monarch Muda. Melihat Amut yang mengecil, Suho pun sangat terkejut. Selain itu, Suho menyadari bahwa bond skill-nya dengan Amut masih belum terbuka karena perbedaan kekuatan antara aku dan Amut yang terlalu besar. Untuk membuka bond skill dengan Amut, Suho harus mencapai level 80. Segera setelah itu, Suho akan memulai latihan push up-nya. Namun ketika Amut menaiki punggung Suho, Suho langsung tergeprek karena tak kuat menahan berat badan Amut. Amut berkata, oh ya, aku lupa bilang, walaupun tubuhku mengecil, tapi berat badanku tidak berkurang. Tapi meskipun begitu, Suho masih pantang menyerah dan mencoba mengangkat Amut dengan sekuat tenaga. Dalam hati ia berkata, 100 push up dalam kondisi semacam ini rasanya lenganku akan patah. Amut tersenyum dan berkata, memang menyakitkan, tapi bertahanlah. Pertumbuhan terbaik adalah dengan cara merusak dan meregenerasi. Setelah beberapa saat kemudian, Suho telah berhasil push up sebanyak 99 kali sambil menggendong Amut. Keringatnya kini telah membasahi seluruh tubuhnya. Semua otot di lengannya juga mulai meledak, dan pada hitungan ke-100, banyak darah yang bermuncratan dari otot-ototnya yang meledak. Dan sampai pada harinya, ia telah berhasil menyelesaikan push up sebanyak 100 kali sambil menggendong Amut. Melihat kondisi Suho, Esil, Beru, dan Grey pun sangat khawatir. Esil berkata, lengan Monarch Muda sepertinya remuk sepenuhnya. Beru berkata, dasar buaya liar, apa yang kau lakukan pada Monarch Muda yang rapuh ini? Sudahi saja latihan hari ini. Meskipun kondisi Suho sudah sangat parah, ia perlahan membuka store window dengan tangan yang gemetar. Suho kemudian membeli sebuah potion dan langsung meminumnya. Suho berkata, sebelum melawan Lee Min Sung, aku ingin sedikit bertambah kuat. Ini latihan yang sempurna. Setelah Suho meminum potion, semua otot Suho yang hancur itu pun pulih seketika. Bahkan tubuh Suho kini terlihat lebih besar dan lebih kokoh dari sebelumnya. Suho berkata, mari kita lanjutkan latihannya. Scene kemudian berpindah ke tempat Lee Min Sung yang berada di dungeon Battlefield milik Guild Grim Reaper. Di sana terlihat Lee Min Sung yang sedang mengawasi para Mistborn yang digunakan untuk memproduksi Stardust. Lee Min Sung berkata, berapa lama lagi aku harus melakukan ini? Sedangkan di belakang Lee Min Sung ada sosok demon yang bernama Murmu yang merupakan manajer pabrik Stardust di sini. Murmu berkata, manusia, anggap saja ini sebuah kehormatan untuk menjalankan tugas yang diberikan. Dia sudah menyelamatkan kita berdua dari kehidupan kita yang menyedihkan. Lee Min Sung menjawab, menyedihkan katamu?
Dan seketika itu juga, Lee Min Sung langsung menebas tentakel Murmu dengan daggernya. Berani-beraninya, monster sepertimu menilai kehidupanku. Apa kau mau mati ya? Murmu kini hanya terdiam dan tak melawan. Lee Min Sung kemudian menyimpan daggernya dan bertanya, di mana bocah itu sekarang? Murmu menjawab bahwa sang apostol sepertinya sedang sibuk dengan urusannya. Lee Min Sung berkata, sial, sebentar lagi Lim Taegyu akan kembali ke Korea. Cepat beritahu bocah itu untuk segera menepati janjinya. Murmu kemudian mengeluarkan sebuah stardust berwarna emas dan berkata, manusia, seharusnya kau juga menerima ini kan? Kenapa kau tidak menggunakannya saja? Biar gue beritahu sedikit cerita. Setelah dunia Demon dihancurkan oleh Shadow Monarch, aku diusir ke tempat Dimensional Gap. Tapi sang apostol telah menyelamatkanku. Berkat adanya modifikasi Mad Blood Bison, aku bisa menyebarkan Stardust ke penjuru dunia Demon dan menghabisi klan Radir serta para pengkhianat lainnya. Jika kau mengikutinya, kau seharusnya juga bisa mendapatkan kekuatan lebih besar dari yang kau miliki sekarang. Bahkan kau mungkin bisa mengalahkan Lim Taegyu itu. Lee Min Sung menjawab, jangan bercanda. Kau sama sekali tak mengerti perbedaan kekuatan yang dimiliki seorang Hunter Rank S. Dan aku tidak akan menggunakan Stardust yang tidak jelas semacam itu. Lee Min Sung kemudian meninggalkan Murmu dan keluar dari dungeon tipe field tersebut. Dalam hati Lee Min Sung berkata, aku hanya perlu bertahan sampai bocah itu membunuh Lim Taegyu. Setelah itu, aku akan melaporkan mereka ke asosiasi Hunter dan mereka akan mengurus sisanya. Aku akan mengembalikan semuanya seperti semula menuju kejayaan cemerlang di masa laluku. Lee Min Sung kemudian pergi menaiki mobilnya. Sementara itu di atap gedung, terlihat seorang hunter misterius yang sedang mengamati pergerakan Lee Min Sung. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.